Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Berdoa, dimulai. Cukup. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, masuk semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 3, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengamati berbagai contoh hubungan antara gerak dan gaya. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Yang ketiga, menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. Yang keempat, mengidentifikasi tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Yang terakhir, yang kelima, mengidentifikasi contoh tokoh, sifat, dan inti cerita. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan. Cerita fiksi adalah karya tulis yang menceritakan sesuatu dengan sifat rekaan, khayalan, dan sesuatu yang tidak ada sehingga tidak perlu dicari kebenarannya dalam dunia nyata. Sifat fiksi terdapat 3, yaitu yang pertama, kebenaran dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil rekaan. Yang kedua, semua tokoh, setting, dan pokok persoalan adalah realitas, imajinatif, bukan objektif. Yang ketiga, seluruh aspek kehidupan, penokohan fiktif mampu mempengaruhi dan membentuk sifat, serta sikap pembaca, pendengar, dan pemeriksa. Dalam penokohan terdapat dua, yaitu protagonis dan antagonis. Yang pertama, protagonis. Ada yang tahu apakah itu protagonis? Mbak Alif? Iya, betul. Protagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, pandai, dan setia kawan. Yang kedua, antagonis. Ada yang tahu apakah itu antagonis? Iya, Mbak. Silahkan. Iya, betul. Antagonis merupakan sifat tokoh yang sombong, licik, pembohong, dan iri hati. Selanjutnya kita akan beralih ke pembelajaran IPA ya. Baik, mengenai hubungan antara gaya dan gerak. Ada yang tahu apakah itu gaya dan gerak? Mbak Nus? Mbak Alif? Mbak Risa? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang kecil dapat mengalami perubahan kedudukan dan perubahan bentuk. Yang kedua, gerak. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda yang lainnya. Di sini Ibu memiliki beberapa contoh hubungan antara gaya dan gerak. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ada anak yang sedang membuka dan menutup pintu. Gambar ini menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan menutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak, membuka, dan menutup. Selanjutnya, yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bus melaju kemudian berhenti.
Gambar ini menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, sopir melakukan gaya dengan menginjak rem. Dengan gaya yang dilakukan, sopir bus menjadi lambat dan berhenti. Selanjutnya, yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk. Contohnya, membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Gambar ini menunjukkan perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa ini, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Selanjutnya, yang terakhir, gaya mempengaruhi perubahan arah benda. Contohnya, membuangkan bola ke atas dan memukul bola ke depan. Gambar ini menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Selanjutnya, kemudian bola dipukul ke arah depan sehingga bergerak ke arah depan. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi cerita fiksi dan hubungan antara gaya dan gerak? Tidak. Baik. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Cukup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.